Sehat, alhamdulillah. Gimana? Ada yang bisa bantu Pak Is? Jadi gini Bu Ana, maksud kedatangan saya di rumah Bu Ana ini, saya ingin meminta bantuan kepada Bu Ana. Apa yang bisa saya bantu Pak Is? Ingin sharing-sharing dengan Bu Ana, mungkin Bu Ana punya pengalaman yang bisa nanti saya catat untuk tugas saya di Purwogera Angkatan 9 Bu Ana. Oh, apa yang mau ditanyakan? Ya Bu Ana, jadi gini, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Ana punya pengalaman yang mana Bu Ana alami selama Bu Ana menjadi kepala sekolah, misalnya di SD 4 di Moro ya Bu Ana, itu pernah terjadi suatu kasus atau bagaimana, bisa diceritakan Bu Ana? Ya, namanya kita bekerja di lingkungan SD, apalagi yang kita bantu kan anak-anak kecil ya, mesti banyak sekali kasus. Mungkin di SD Pak Is sendiri juga Sama Bu Ana. Nah, untuk Bu Ana mungkin selama ini Bu Ana menjadi kepala sekolah di SD 4 di Moro, bagaimana Bu Ana dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang mungkin merupakan dilema etika atau tujuan moral Bu Ana? ya. Tentunya yang pertama saya analisis dulu, menentukan kasus-kasus tersebut itu apakah masuk dilema etika atau itu masuk rujukan moral. Biasanya kalau itu masuk rujukan moral Pak Is, saya langsung dapat memutuskan karena itu sudah jelas apakah itu benar, apakah itu salah. Namun biasanya untuk dilema etika, biasanya saya akan mengajak manajemen untuk berdiskusi sebelum memutuskannya. Bisa dengan Bapak Ibu guru, atau misalkan kalau gue dengan orang tua, bisa mengajak orang tua atau mungkin murid yang bersangkutan. Gitu Pak. Jadi mengajak sharing orang lain dulu ya? Ya, terutama yang ada ya, mengajak manajemen untuk diskusi, intinya seperti ya. itu. Selanjutnya Bu Ana, mungkin selama ini Bu Ana pernah menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bisa diceritakan Bu Ana? Ya, saya itu mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan. Tentunya agar tidak banyak pihak yang dirugikan di sini Pak Is. Dalam hal ini tentunya murid, karena di sekolah itu utamanya murid Pak Is. Hal ini disebabkan itu saya selalu mengutamakan kepentingan murid, tujuannya baik. Saya juga memikirkan nanti dampak yang akan terjadi setelah keputusan itu saya ambil. Jadi begitu. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur, bisa diceritakan seperti apa yang biasa Bu Ana lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya begini Pak Is. Tentu yang pertama saya akan mengidentifikasi masalahnya dulu. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah itu, saya kumpulkan fakta-faktanya. Kemudian mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-datanya. Apakah itu sudah benar atau salah. Kemudian menentukan pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam hal ini. Tentunya dalam mengambil keputusan ini agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, yang kondisif, yang aman dan juga nyaman. Gitu Pak Is. Baik Bu Ana. Jadi tadi Bu Ana sempat menceritakan banyak orang yang mungkin terlibat Ya. sebelum Bu Ana mengambil keputusan. Ya, jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri. Ya. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ana anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang menurut Bu Ana menjadi dilema etika? Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi Pak Ais, ya. Dalam pengambilan kasus dilema etika, tentunya saya selalu berkolaborasi. Kolaborasi. Ya, seperti mungkin saya memiliki wakil ya, orang guru yang menurut saya percaya. Kemudian ada wali kelas sendiri dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada guru mapel seperti guru agama, kemudian guru PJOK, serta tidak lupa di sini adalah orang tua murid atau wali murid. Itu yang paling penting. Baik, Bu. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bu Ana mengambil suatu keputusan pada kasus-kasus yang merupakan dilema etika bagi Bu Ana? Tentunya mesti ada tantangan ya Pak Is. Ya, tantangannya di sini tuh bagaimana itu saya dapat meyakinkan pihak lain, pihak lain yang tadi berkolaborasi bahwa keputusan yang sudah saya ambil itu
dan berdasarkan langkah yang tepat, sehingga keputusan yang diambil ini nantinya bisa diterima oleh semua pihak. Kemudian disosialisasikan hasil keputusan tersebut kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun memang keputusan apapun itu pasti saja akan ada pro dan kontranya, Pak Haris. Yeah. Atau mungkin ada yang tidak melaksanakan keputusan yang sudah diputuskan itu. Kepada orang seperti ini biasanya saya harus sabar dulu, Pak Haris. Harus sabar, berjiwa besar, kemudian mencoba memanggil dan berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut bisa memahaminya dengan baik. Karena kasus dilema etika itu merupakan kasus yang sifatnya itu relatif kebenaran, gitu Pak. Relatif ya. Ya. Untuk selanjutnya Bu Ana, apakah Bu Ana juga memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian suatu kasus dilema etika? Dan mungkin apakah Bu Ana langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bisa diceritakan nanti Bu Ana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Ana jalankan untuk mengatasi kasus tersebut? Biasanya saya di sini ada target waktunya, Pak Haris. Tergantung sebuah keputusan itu tergantung kasusnya. Apakah kasus dilema etika itu masuk di kasus yang ringan, kasus yang sedang, atau kasus yang berat. Biasanya untuk kasus ringan atau yang urgent, di sini saya langsung menyelesaikan saat itu juga. Kemudian untuk yang kasus yang sedang, saya punya target waktu penyelesaian, misalkan 1-2 hari. Kemudian untuk kasus yang berat, itu karena kita butuh mengumpulkan data atau fakta yang lengkap, jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Maka saya punya target waktu sekitar 3-5 hari, Pak Haris, untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Jadi tergantung kasusnya dulu ya. Ya. Namun di sini pasti saat kami mengambil keputusan itu tadi selalu berkolaborasi dan melibatkan semua pihak, itu yang paling utama. Mungkin adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti itu ya? Tentunya guru kelas 1-6, kemudian guru mapel seperti guru agama dan guru PJOK, dan yang utama juga orang tua. Itu saya selalu berkoordinasi dengan mereka. Apabila kita di sini masih ada keraguan, biasanya nanti kita akan berkoordinasi langsung dengan pengawas. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Ana tadi, mungkin adakah pembelajaran yang dapat Ibu Ana petik dari pengalaman Ibu Ana selama mengambil keputusan dari kasus dilema etika yang Ibu Ana rasakan? Saya rasa banyak sekali, Pak Ais. Kalau saya dalam mengambil keputusan itu, satu, saya harus bisa menempatkan diri kita pada berbagai posisi. Kita harus memiliki empati yang tinggi, kita harus berpikir yang jernih, kita harus sabar, kita harus tanggung jawab, karena dalam hal ini akan menyangkut orang lain yang nantinya akan terdampak dari keputusan yang telah saya putuskan itu. Saya pun senantiasa selalu berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan itu dapat memuaskan banyak pihak. Jadi diputuskan secara transparan. Oh ya, tambahan lagi Pak Ais. Saya di sini juga selalu mengedepankan musyawarah. Saya lebih banyak mendengar dan mengambil kesimpulan dengan analisa yang objektif. Dan yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan. Itu pengalaman yang dapat saya ambil. Ya, luar biasa sekali Bu Ana, pengalamannya sudah banyak. Mungkin dari kita melakukan sharing ini saya bisa belajar banyak dari pengalaman Bu Ana, dan mungkin saya juga nanti dalam mengambil suatu keputusan yang mana itu merupakan saya mengalami atau berhadapan dengan kasus yang merupakan dilema etika, contoh dari penyelesaian Bu Ana bisa saya lakukan. Semoga baik, semoga sukses Ya. untuk tugas penggelarannya. Ya, terima kasih Bu Ana atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf. Ini saya mau pamit dulu Bu Ana. Ya. Terima kasih atas waktu dan
Monggo. Assalamualaikum Pak Heru. Ya, selamat Waalaikumsalam Pak Aziz. Itu kabar hari ini. Oke. Alhamdulillah baik Pak Aziz. Jadi gini Pak Heru, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing-sharing dengan Pak Heru. Mungkin nanti Pak Heru bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang mana Pak Heru sudah berdinas kurang lebih 2 tahun ya menjadi kepala sekolah di SD 2 Umroh. Dan sharing-sharing ini nanti akan saya catat Pak Heru sebagai tugas saya di buku undangan. Ya, siap Pak Aziz. Siap ya? Ya, siap Pak Aziz. Jadi untuk mengawali wawancara ini Pak Heru, bisa diceritakan mungkin Pak Heru punya pengalaman di sekolah tempat Pak Heru berdinas, yang mana pengalaman Pak Heru tersebut mungkin pernah menangani suatu kasus yang terjadi di SD. Ya, saya itu pernah menangani kasus anak. Jadi kasus anaknya seperti ini. Dia itu kelas 5. Ya. Namun di rumah dia itu hanya bersama dengan ayahnya saja. Sedangkan ayahnya tersebut terkadang kalau siang seringnya kan bekerja. Ya. Maka dari itu anak perempuan tersebut akhirnya dia sendiri bersama adiknya yang itu adalah masih 6 tahun. Itu yaitu adalah anaknya yang bersangkutan di kelas 5, kemudian punya adik yang berumur 6 tahun atau masih kelas TK seperti itu. Nah, dalam kasus itu anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah karena saat dia ingin masuk sekolah dia diberi titipan tadi adiknya itu tadi untuk ngomong adiknya, sehingga dia saat sekolah dia harus menunggu ayahnya pulang dulu, menunggu ayahnya bekerja dulu ya. Makanya dari itu siswa tersebut itu sering tidak masuk sekolah seperti itu. Ada saya pernah menangani kasus seperti itu. Mungkin juga bisa nanti diceritakan Pak Heru, mungkin selama ini bagaimana Pak Heru untuk menangani kasus tersebut atau mengambil suatu keputusan dengan kasus tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kepentingan Pak Heru pernah menemukan dilema antara benar dan salah. Oh ya, gini. Jadi kalau kita melihat kasus tersebut itu anak tersebut sebenarnya di saat dia menunggu adiknya juga tidak salah. Ya. Namun juga dia tetap ke sekolah juga tidak salah, karena itu adalah bagaimanapun juga apabila adiknya nanti dibiarkan, nanti kondisinya bagaimana di rumah, sedangkan dia adiknya itu di rumah sendiri. Nah, dalam hal mengatasi hal tersebut saya tuh datang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya, coba berkomunikasi. Itu pun juga sulit untuk menemui orang tuanya karena orang tuanya sering kerja serabutan. Kadang yaitu kerjanya dia adalah jualan di pasar pada waktu malam, itu di pasar Fajar seperti itu. Jadi pulangnya memang terkadang orang tuanya pulang sampai rumah sudah mulai jam 8, kadang sampai jam 9, sehingga anak tersebut bila ingin sekolah nunggu ayahnya dulu baru anak tersebut berangkat sekolah. Kadang seringnya terlambat, kalau tidak terlambat anak tersebut tidak masuk sekolah. Itu adalah menjadi. Nah, kemudian pada beberapa waktu itu setelah kami melakukan 2-3 kali datang ke orang tuanya, itu baru yang terakhir, yang ketiga itu baru ketemu dengan orang tuanya. Nah, hal itu disampaikan bahwa orang tuanya memang bekerja di pasar Fajar atau dia jualan pada saat malam hari, sehingga adiknya memang dititipkan kepada kakaknya yang kelas 5 tadi untuk menjaga anaknya agar istilahnya momong seperti itu. Nah, maka dari itu saya menyampaikan kepada orang tuanya alangkah baiknya bila anaknya tersebut itu diminta untuk sekolah, kemudian diminta untuk mencari rewang, sehingga adiknya saat di rumah itu nanti ada ada yang ngomong seperti itu Pak Aziz. Namun dari saya komunikasi dengan orang tuanya, sepertinya orang tuanya setuju. Namun tindak lanjutnya kita masih melakukan komunikasi dengan orang tua. Tapi sementara sampai itu adalah orang tuanya setuju untuk mencarikan rewang seperti itu. Menunggu adiknya saat di rumah. Ya, dari yang saya tangkap tadi sepertinya baru juga tadi yang diceritakan seperti langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam keputusan dari kasus tersebut.
Untuk kemudian Pak Heru, mungkin hal-hal apa saja yang bisa dilakukan Pak Heru yang menurut Pak Heru itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti ini? Hal yang paling efektif itu adalah yang pertama, kita harus sering melakukan komunikasi dengan orang tua secara berkala. Jadi hari yang pertama yaitu adalah kita setelah kita mendatangi orang tuanya, kita melakukan komunikasi dengan orang tuanya itu bahwa nanti kita akan memantau anaknya, apakah datang terlambat, apakah tidak berangkat seperti itu. Dan setiap minggu, satu minggu satu kali itu saya secara berkala tuh datang ke orang tuanya untuk menanyakan tentang mengenai anaknya tadi. Namun sampai beberapa hari ini anaknya sudah agak sering. Kalau kemarin mungkin dalam satu minggu mungkin ada 3-4 kali. Namun sekarang hanya 1-2 kali. Dalam arti apa? Sudah ada mengalami peningkatan anak tersebut untuk melakukan kegiatan atau berangkat sekolah seperti itu. Ya, mungkin Pak Heru juga bisa ceritakan tidak itu ada tantangan khusus tidak menangani kasus-kasus yang seperti ini menurut Pak Heru? Tantangannya ada, yaitu tantangannya itu adalah karena itu adalah jam kesibukan dari orang tua tadi. Makanya dari itu tantangan yang sulit yang pertama itu adalah sulitnya kadang kita kalau datang ke rumah dari orang tua, kadang orang tua belum pulang. Maka dari itu kita harus datang yang kedua kali seperti itu. Kemudian meskipun kadang orang tuanya mengatakan ya akan mencari rewang, namun kenyataannya itu hanya dititipkan kepada saudaranya atau seperti budinya seperti itu. Nah, maka dari itu kalau terkadang budinya masih repot, itu yang membuat anak itu kadang tidak masuk sekolah seperti itu, Pak. Ya. Oke Pak Heru, untuk selanjutnya mungkin Pak Heru sudah menangani suatu kasus. Ada tidak menurut Pak Heru, misalnya kasus yang Pak Heru tangani itu dibuatkan jadwal secara khusus, misalnya dalam 1 minggu harus selesai atau bagaimana? Kalau itu ada. Ada. Jadi begini, setelah kita melakukan komunikasi dengan orang tuanya, itu saya juga meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Nah, datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi tentang tingkat keberangkatan anaknya. Tentunya orang tuanya tadi itu seorang guru juga memberikan daftar hadir dari keberangkatan siswanya tadi atau dari anaknya tadi. Misalkan anak itu tidak berangkat, ya kita sampaikan dalam 1 minggu tidak berangkat berapa kali, kemudian telatnya dalam 1 hari berapa menit, kadang itu rata-rata berapa kita beri catatan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya secara berkala selain kita datang ke orang tua sudah harus datang ke sekolah seperti itu untuk melaporkan tentang tingkat keberangkatan anaknya saat berangkat di sekolah seperti itu. Mungkin dari Pak Heru sendiri ada faktor-faktor tidak mungkin selama ini dalam menangani kasus seperti ini atau mengambil suatu keputusan, ada pihak-pihak yang menurut Pak Heru kasus ini mudah untuk diselesaikan atas bantuan pihak lain, mungkin ada tidak? Saya kira perlu ada. Itu adalah saya kira perlu juga orang tua dari siswa tadi juga untuk melakukan komunikasi dengan seperti saudaranya. Berarti melibatkan orang tua. Betul, melibatkan orang tua dan juga saudara dari orang tua siswa tersebut. Sehingga saudara dari orang tua siswa tersebut paling tidak misalkan si dari orang tua tadi belum pulang, nanti anaknya kira-kira bagaimana. Kemudian paling tidak ada yang diserai tanggung jawab terhadap anaknya tadi, ada anak yang paling kecil tadi, untuk tetap di rumah, apakah bisa dititipkan kepada saudaranya ataukah kepada rewangnya. Itu harus ada komunikasi secara berkala seperti itu, Pak. Mungkin ada pelajaran tidak dari Pak Heru dari kasus yang Pak Heru sudah tangani? Mungkin ada pelajaran khusus yang bisa diambil dari kasus tersebut? Jadi pelajaran kasus ini itu adalah tidak ada yang salah, dalam arti anak juga tidak bisa disalahkan atas tidak masuk atau terlambat berangkat. Namun hal tersebut juga tidak bisa dibiarkan karena juga menyangkut tingkat belajar anak itu sendiri. Nah, kenapa kok tidak bisa disalahkan? Karena bila anak kecil tersebut akan ditinggal, sedangkan itu adalah umurnya 6 tahun, tidak mungkin itu ditinggal. Makanya dari itu anak tersebut juga tidak salah.
Namun bila dibiarkan secara terus-menerus, anak itu nanti akan ketinggalan pelajaran. Maka dari itu kita harus mencari solusi, di mana solusinya adanya komunikasi dengan antara guru, kepala sekolah, dan orang tua, semuanya dilibatkan sehingga anak tersebut yang menjadi kendala anak tersebut nanti bisa terselesaikan. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Heru sudah bersedia meluangkan waktu untuk saling sharing. Iya, Dan mudah-mudahan dengan apa yang menjadi pengalaman Pak Heru bisa nanti buat pelajaran saya, menambah pengalaman saya apabila nanti saya dapat kasus yang sama seperti Pak Heru. Alam di Siap.